ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita termasuk dalam kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadiyas syakirin, hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, seorang muslim hendaknya kita terus memiliki agenda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang hariannya, pekanannya, bulanan, bahkan tahunan. Kita harus punya agenda beribadah, sehingga seorang muslim itu dari satu amalan ke amalan berikutnya itu tidak pernah mengenal berhenti. Dan itulah makna istiqamah. Seorang muslim, dia telah memiliki agenda harian dalam beribadah, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bagaimana agenda itu? Semuanya bernilai ibadah kepada Allah. Maka tentunya agendanya adalah semuanya amal soleh. Kemudian kalau sudah harian dia lakukan, maka dia pun juga punya agenda pekanan. Apa dalam sepekan ini yang itu tidak ada dalam agenda harian, yang memang sebuah ibadah sifatnya pekanan? Seperti kita menunaikan ibadah sholat Jumat, ini tentu adalah agenda pekanan kita. Setiap pekan itu ada kewajiban kita yang harus kita tunaikan dengan berjamaah. Kemudian ada agenda bulanan, kemudian ada agenda tahunan. Agenda tahunan kita tentu kemarin baru lepas dari bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Di sana ada Idul Adha, berarti itu agenda tahunan. Dan begitulah memang seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Dua ayat yang kita semuanya sudah hafal. Bahkan anak-anak kita pun hafal. Bahkan imam pun sering membaca ayat ini. Fa idza faragta fansab. Apa artinya fa idza faragta fansab itu? Fa idza faragta fansab, kalau kamu sudah selesai dari melakukan amalan fansab, maka segera lakukan amalan yang lainnya. Ahli tafsir memang di situ ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, fa idza faragta fansab, maksudnya adalah kalau kamu sudah melakukan selesai dari pekerjaan duniamu, maka segeralah kamu tunaikan kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai dari kamu melakukan kegiatan duniamu,
maka segera kejarlah akhiratmu, tunaikanlah. Tapi ada ahli tafsir yang menjelaskan di situ semuanya adalah amalan ibadah. Fa idza faragta, kalau kamu sudah selesai dari melakukan amal ibadah yang satu, fansab, maka segera lakukan amal ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Apa maknanya? Kita memang di bulan Ramadan kita berpuasa. Di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita pun melakukan ibadah qiyam Ramadan atau solat malam. Di bulan Ramadan kita bersedekah, kita berzakat, kita berinfak. Amalan itu semuanya tidak hilang. Ramadan memang lewat, tapi puasa masih ada. Kita bisa puasa sunnah. Membaca Al-Quran, mushafnya masih ada, terus kita baca. Qiyamul lail, salat malam masih ada. Bersedekah dan sebagainya. Maka fa'idha faragta fansab, kamu jangan kemudian lalai. Bahwasanya puasa itu hanya mengenalnya di bulan Ramadan, tidak. Puasa itu ada dan masih ada. Maka makna fa'idha faragta fansab, sudah selesai, ayo. Harus terus. Itulah makna istiqamah. Demikian juga membacanya. Membaca Al-Qur'annya. Memang sangat disunahkan untuk membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan bahkan harus bisa menghatamkan di bulan Ramadan. Bukan berarti kemudian selepas itu kita lupakan mushaf, kemudian kita simpan di lemari, dikunci dan tidak dibaca lagi, nunggu bulan Ramadan. Tidak begitu. Fa idza faragta fansab, sudah selesai, ayo lanjut lagi. Mungkin intensitasnya ya bisa berkurang. Kita memang tidak boleh berpuasa kemudian yang disebut dengan puasa dahr, puasa selamanya. Puasa 1 bulan hanya memang di bulan Ramadan, tapi bukan kemudian di bulan Syawal tidak ada puasa. Memang kita tidak puasa sebulan penuh di bulan Syawal, tapi ada puasa di sana, puasa 6 hari, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid dan sebagainya. Dan itu ada sepanjang tahun. Demikian juga dalam membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Jadi makna fa'idha faragta fansab adalah kita selesai satu amalan ibadah, kita kemudian bersegera melakukan ibadah yang lain. Kalau begitu, seorang muslim itu tidak mengenal waktunya itu kecuali semuanya bernilai ibadah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sehingga tidak aneh ketika seorang muslim itu apa yang dilakukannya dan apa yang dialaminya itu semuanya bernilai ibadah. Khatib ulangin, tidak aneh kalau seorang muslim itu apa yang dilakukannya dan apa yang dialaminya itu bisa bernilai ibadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, "Ajaban li amri mu'min in amrahu kulluhu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu." Artinya Rasulullah SAW bersabda, sungguh perkara seorang mukmin itu menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Inna amrahu kulluhu khair. Karena semua masalahnya, semua pekerjaannya, semua amalnya khair. Semuanya baik.
Bagaimana tidak semuanya apa yang dilakukannya itu baik? Dan itu hanya, sekali lagi, hanya pada seorang yang beriman. Kalau bukan orang yang beriman, mereka bisa saja apa yang dilakukan itu semuanya justru tidak bernilai kebaikan. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, in asobathu sarra'u sakaro fakana khairan lahu. Perkara seorang mukmin itu hanya ada dua. Yang pertama, seorang mukmin kalau dia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, kenikmatan, sarra, sesuatu yang menyenangkan, maka yang dilakukan seorang mukmin tadi apa? Syakaro. Dia bersyukur kepada Allah. Karena diberikan nikmat dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka itu jadi kebaikan bagi seorang mukmin tadi. Bukan diberikan kenikmatan dia kemudian lupa. Bukan diberikan kenikmatan dia tidak tahu harus kemana yang dilakukan. Dia sakaro. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jadi kebaikan. Perkara yang kedua adalah kebalikannya. Kondisi seseorang itu kalau dia tidak senang, kalau dia tidak bahagia, mungkin dia sedih. Kalau seseorang tidak mendapatkan kebaikan, mungkin dia sedang mendapatkan ujian dan cobaan. Maka kondisi yang kedua kata Rasulullah SAW, wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kondisi yang kedua kalau seorang mukmin tadi sedang dia ditimpa musibah atau dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar. Dia sabar. Fakanan khairan lahu. Maka itu pun baik bagi seorang mukmin tadi. Dengan apa? Dengan bersabar. Maka perkara apa lagi yang tidak menjadikan seorang mukmin itu menjadikan kebaikan? Semuanya menjadikan kebaikan. Maka di awal tadi khatib sudah sebutkan, hendaknya apa yang kita lakukan ini semuanya bisa bernilai ibadah. Karena itu akan membawa kebaikan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Nah, setelah kita tahu apa yang kita lakukan itu semuanya bisa mendatangkan kebaikan, semuanya bisa bernilai amal soleh, maka hendaknya apa yang kita lakukan, yang kita kemudian kerjakan itu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keridhoannya. Maka ayat yang ke-8 dari surat Al-Insyirah tadi, wa ila rabbika farghab. Maka kepada Tuhanmu kamu hendaknya berharap. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Apa maknanya? Wa ila rabbika farghab. Maknanya adalah bahwa setelah kita melakukan apa yang kita lakukan dari amalan kita, serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menilainya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalasinya. Sehingga apa yang kita lakukan itu bukan sebab karena orang lain, bukan sebab karena manusia, tapi yang kita lakukan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab. Jadi makna wa ila rabbika farghab itu adalah bentuk sebuah kepasrahan kita kepada Allah. Bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah menjalankan, kita sudah mengamalkan, kita sudah melakukan, kita sudah beribadah. Apa yang menjadi perintah kita kerjakan, selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah beliau berkata untuk menasihati kita semua agar apa?
agar kita tidak salah dalam berharap. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah? Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Khatib ulangi sekali lagi. Kata Ali bin Abi Thalib, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Yang artinya, jadilah kalian itu orang-orang yang berharap itu hanya untuk akhirat. Dan jangan kalian berharap hanya sekedar harapan dunia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Ayat yang tadi wa ila rabbika farghab tadi, betapa para sahabat kemudian memahaminya dengan sangat dalam. Kalau begitu, jangan sampai kita ini punya harapan itu di dunia. Tapi bagaimana dunia ini ya kita jadikan sebagai ladang untuk menggapai akhirat. Harapan besarnya kita adalah akhirat. Kenapa? Karena memang kita itu asalnya tempat kita semula yang mana dulu nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam itu di surga. Sehingga kita pun akan kembali ke surga sana. Harapan kita ke sana, bukan dunia ini. Nah, sehingga sekali lagi, mari apa yang kita lakukan ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Surat Al-Ahzab ayat 21. Apa ayat ini dengan ayat ba'idza faragta fansab ba ila rabbika farghab? Bahwa yang kita lakukan itu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 21 surat Al-Ahzab ini Allah tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri teladan yang baik. Untuk siapa? Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itu adalah untuk orang yang dia itu hanya berharap kepada Allah dan hari akhir. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kalau begitu, kalau kita hanya berharap kepada Allah, kalau kita berharap untuk akhirat, maka caranya adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu apa yang kita lakukan ini sesuai dengan harapan Allah apa tidak. Makanya ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bisa saja kemudian orang itu salah. Caranya
salah syariatnya kalau tidak mencontoh kepada Rasulullah SAW. Apalagi di zaman saat ini. Ada zaman yang itu kemudian sudah diprediksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'ala nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin aw min haramin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita agar kita waspada, agar kita berhati-hati. Apa? La ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan datang nanti waktunya, saatnya datang kepada manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Yang datang kepada manusia itu apa? Waktu apa? Saat apa? Saat sudah akhir zaman. La yubalil mar'u bima akhadal mal. Di antaranya apa? Kalau di sana nanti ada zaman seseorang itu sudah enggak peduli lagi apa yang dia dapat, apa yang dia ambil, apa yang dia peroleh dari hartanya itu. Amin halalin, amin haramin. Apakah itu dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Waktu itu akan datang, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tinggal pertanyaannya, apakah itu sudah datang hari ini, saat ini, waktu yang disampaikan atau yang diperkirakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut? Itu penilaiannya ada pada kita. Oleh karenanya, kembali tadi kepada ayat tadi, agar kita tidak salah arah, maka kita menjadikan teladan kita adalah Rasulullah SAW. Apa? Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita akan hati-hati, oleh karenanya kita akan waspada apa yang kita dapatkan. Kita tentu harus berhati-hati, yang kita dapatkan itu harus dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Dan kita menghindari apa yang kita lakukan itu sesuatu yang haram. Dan yang kita dapatkan dengan cara yang haram. Karena apa? Karena itu akan justru nanti menjerumuskan kita. Lebih baik kita kepada dua hal yang tadi. Kalau yang diberikan oleh Allah itu adalah kebaikan, kita syukuri. Dan apa yang diberikan oleh Allah, kalau itu ujian, kalau itu musibah, maka kita bersabar padanya. Duanya adalah baik. Akhirnya marilah kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sifat istiqamah dalam beramal soleh. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu tasliman warḍa'na ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli budan. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli budan min budanil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.